Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Libur panjang? Terus rebahan habis UTS? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Kemudian hari ini kita coba masuk ke mata kuliah dasar pemrograman ya. Di pertemuan 9 di mana saya ingin membahas mengenai karakter pada bahasa C++ ya, karakter dan string. Nah, ini bisa disebut sebuah tipe data ya, yang sangat atau sering sekali digunakan pada bahasa pemrograman, baik itu bahasa pemrograman C++, Java, Python, atau yang lainnya. Jadi ini harus benar-benar kalian kuasain atau kalian mengerti, karena kalau saya bagi menjadi dua kan, karakter itu atau string itu sangat berbeda dengan integer. Jadi ada tipe data yang number ya, yang angka, kemudian ada tipe data yang nilainya berupa huruf. Gitu kira-kira. Nah, kita coba berangkat dari saya coba dulu ganti warna biar berbeda. Saya coba berangkat dari karakter dulu deh secara teorinya ya. Nah, ini karakter itu kan artinya sebuah tipe data yang nilainya karakter gitu. Contoh misalnya ada huruf S. S ini sebuah karakter. 10 sebuah karakter. Kemudian ada misalnya huruf H. H ini juga karakter. Bahkan ini misalnya ada sebuah tanda tanya. Ini juga sebuah karakter. Nah, ini disebut dengan tipe data karakter. Kemudian gimana cara nulisnya, Pak? Kalau di dalam bahasa C++, secara teori sih seperti ini ya. Karakter, kemudian nama tipe datanya misalnya adalah C ya, C gede. Sorry, nama variabelnya maksudnya. Nah, nama variabel ini butuh diingat ya, ini bisa variasi atau variatif, bisa apapun, tidak tergantung dengan C. Gitu. Nah, ini contoh saja, nama variabelnya C, kemudian sama dengan, biasanya dikutip dengan tanda kutip 1 gitu, kalau di bahasa C++. Misalnya H, nah cara penulisan kemudian titik koma. Ini di dalam sebuah bahasa C++. Tapi ya, karakter juga bisa dibentuk dalam sebuah array. Array itu apa, Pak? Nah, array itu adalah sebuah kumpulan nilai. Untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya mengenai array. Tapi secara sederhananya, pengertian itu, karena akan saya kaitkan nanti dengan string ya. Makanya saya jelaskan sedikit dulu. Array itu adalah sebuah kumpulan nilai. Contoh untuk kasus karakter. Misalnya di sini ada karakter B. Nah, kalau tadi kan kalau saya print ya, atau saya cetak pakai cout ya, misalnya cout. Nah, kan gini ya di bahasa C++ teh. Kemudian saya print C. Nah, kurang lebih gini. Nanti yang dihasilkan outputnya itu adalah H. Tapi saya bisa bikin seperti ini untuk yang karakter
yang sifatnya array. Di sini saya kasih kotak. Apa ini namanya ya? Kurung siku misalnya saya kasih jumlah karakternya ada 5. B diisi dengan 5 gitu ya. Bentuk array-nya. Kemudian buka kurung kurawal. Nah, kemudian di sini misalnya saya kasih nama A, B, kemudian C, D ya, sampai E. Sampai E. Oke, titik koma. Sip, mantap. Kemudian kalau saya jalankan atau saya print, sehingga menghasilkan outputnya kurang lebih begini. A, B, C, D, E. Oke, itu untuk karakter ya. Tadi karakter. Nah, sekarang string. String. Oke. Nah, string gimana Pak teorinya? String ini secara teori, string adalah kumpulan dari karakter gitu. Misal contoh ya, kalau karakter tadi karakter misalnya saya punya B, kemudian saya isi ini menjadi 5 ya. Di sini ada tulisan A, G, U, S, Agus. Oh, yang 5 deh, 4. Berarti kan 4 ya. Sorry, saya ganti jadi 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4 karakter untuk tulisan Agus. Nah, kalau saya print si Agus ini, dia akan menghasilkan tulisan Agus. Nah, ini kira-kira untuk hasil printnya. Nanti kita coba. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, gimana kalau misalnya karakter ini saya pengen nulis dengan satu paragraf? Masa kita akan menulis dengan banyak karakter kan? Misalnya ada 150 aja. 150 juga udah sulit untuk atau lumayan menguras waktu untuk menulis karakternya satu persatu. Makanya ada string gitu. Nah, di string itu akan dipermudah oleh bahasa pemrogramannya sehingga kita cukup menulisnya seperti ini. String, misalnya ini tadi B ya, C, nah sama dengan kutip 2, berbedanya itu ya. Di sini kita langsung saja tulis Agus. Oke, sip. Sip, mantap. Kemudian kalau kita print di sini dia akan menghasilkan tulisan Agus. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke bahasa C++-nya. Di sini saya coba gunakan tools code block ya. Kalian bisa coba menggunakan Sublime, kemudian URL C++ atau yang di website, atau juga bisa menggunakan Visual Studio Code, bisa ya. Jadi sama saja. Oke, kita coba bikin berarti yang pertama include. Nah, kemudian saya masukkan IOStream. Manakah IOStream? Oke, ini. Kemudian saya tambahkan using std ya, namespace-nya. Nah, using std ini biar kita nggak nulis-nulis lagi std di bawah nanti ya. Kan dulu pernah saya ajarkan, saya review sedikit ya. Ini kalau nggak salah ada contoh. Nah, ini kan kita tidak perlu lagi nulis std.2 dan seterusnya. Kalau kita pengen tidak mau menulis ini, maka kita tulis seperti tadi, using name space std gitu.
Kemudian kita bikin mainnya, integer main. Oke, mantap. Enter, enter, sip. Kemudian kita coba langkah yang pertama tadi ya, untuk menulis karakter. Menulis karakter pada bahasa C++. Oke, itu komentarnya. Nah, dalam menulis karakter kan caranya berarti kan kita panggil tipe datanya karakter seperti itu. Misalnya contohnya di sini namanya adalah nama. Seperti yang saya bilang tadi ya. Karakter itu bisa ditulis cuman seperti ini doang nih ya. D titik koma, kemudian kita tampilkan contoh. Saya tampilkan misalnya di sini cout, kemudian nama, kemudian line. Oke. Sip. Coba kita jalankan. Oke, mantap ya, D muncul. Nah, sekarang karakter ini bisa kita bentuk dalam sebuah array gitu. Nanti akan saya jelaskan array-nya di pertemuan selanjutnya. Nah, array itu tadi pada dasarnya adalah kumpulan sebuah karakter. Kita gunakan hurufnya berapa atau jumlah karakternya berapa, di sini 4 ya. Kita tambahkan 4, kemudian di sini buka kurung kawal dan tutup kurung kawal. Kita tulis misalnya di sini adalah A, kemudian G, kemudian U, dan terakhir karakter dari nama Agus itu S. Oke, sip, mantap. Nah, kemudian kalau ingin kita jalankan, oke, sekarang kita coba jalankan running. Oke, muncul Agus ya. Oke, tapi ada karakter yang aneh. Abaikan saja ini karakter apa, saya juga nggak tahu. Setidaknya tulisan Agus atau kata Agus muncul. Nah, kemudian kita coba ke dalam tipe data yang string nih. String dengan nama 2, tipe datanya gitu. Kemudian kita kasih kutip Agus. Oke. Kemudian kita panggil lagi, saya copy saja ya, dengan nama Agus ini. Nah, saya copy dan saya jalankan, itu nama yang kedua. Oke, sip, kita jalankan, bagaimana hasilnya? Running, oke, Agus. Oke, jadi begitu ya. Biar nggak bingung, kita coba kasih ditambah di sini, misalnya hasil dari char. Oke ya, sama dengan sip, saya copy, saya pastekan di sini. Mantap, kita coba. Oke, Agus muncul, tapi di sini saya ganti menjadi string biar kelihatan cirinya ya. Oke, sip, hasil dari karakter atau tulisan karakter ya, Agus, kemudian hasil dari string saya tulis nama Agus juga. Jadi artinya apa? Kesimpulannya adalah bahwa tipe data string itu adalah kumpulan dari karakter dalam bahasa C++. Cuman biasanya itu ditulis ya dengan kita tambahkan dengan library string. Misalnya di sini saya kasih tambah include ya, library stringnya. String. Oke, sip. Selesai. Fungsinya apa?
ini nanti banyak sekali kita bisa manggil fungsi library-library yang ada di dalam iOS string ini. Kalau misalnya cuma standar menampilkan ini doang mah nggak perlu. Tapi untuk perlakuan atau coding lainnya berkaitan dengan string kayak concat dan seterusnya nanti kita coba menggunakan include string ini gitu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita ingin menuliskan lebih banyak lagi ya karakter itu tidak susah payah menggunakan karakter. Ini kan satu-satu nih, A, G, U, S, dan seterusnya. Ini nggak perlu kita coba lagi, tapi ini cukup misalnya Agus Sudrajat, Suhendar, ya orang Paseh, ya orang Sumedang. Suhendar, sip. Kita coba running, ya hasil dari string adalah sama dengan Agus Sudrajat Suhendar. Nah, gitu kira-kira ya untuk proses dari string ini. Nah, kemudian string ini juga bisa kita inputkan lewat command prompt-nya. Gitu. Saya kasih contoh ya. Ini kita bikin variable string lainnya ya. Contoh misalnya string coba. Saya kosongkan seperti ini ya. Kemudian saya inputkan misalnya adalah cin input coba ya. Tapi biar lebih bagus saya kasih cout, nanti ada tulisannya ya. Cout gini. Input nilai string. Oke, sip, mantap. Saya copy biar n line-nya muncul nanti di bawah. Kemudian baru kita tampilkan lagi cout, tapi sekarang kita panggil yang coba. Sip, mantap. Running, jalankan. Oh, ada error apa nih? Cin function integer. Oke, ini dia bilang in function integer main. Kemudian di baris 17. Oh, tandanya ini salah. Kalau cin itu berarti menghadap ke kanan. Coba ya. Nah, kemudian nanti dia akan menghasilkan nilainya. Sekarang saya coba. Oke, input nilai string. Nah, nilai stringnya misalnya saya kasih nama kura, kuya, enter. Oke ya, muncul ya. Kura-kura, saya inputkan, outputnya juga kura-kura. Nah, saya coba lagi misalnya saya gunakan spasi. Kura. Apa yang terjadi? Nah, dia hanya mendapatkan kura saja, tidak kura-kura karena ada spasi. Nah, di sini nanti fungsinya itu kalau misalnya di input melalui command prompt ini, dia hanya menghasilkan kata saja, menginputkan kata saja, bukan kalimat ya. Jadi kalau misalnya ada spasi, dia harus pakai library lagi untuk mendapatkan sebuah kalimat. Nah, ini untuk penginputan kata ke dalam variabel string melalui command prompt. Oke, jadi di video pertama ini adalah pengenalan string. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.